Petugas Babinsa setempat mengevakuasi jasad bayi laki-laki di irigasi sungai di Kampung Pasir Nangka, Desa Sindang Jaya, Cianjur, Jawa Barat. Bayi tersebut diduga dibuang sehari usai dilahirkan lantaran tali ari-ari masih menempel. Bayi malang ini diduga sengaja dibuang orang tuanya untuk menutupi aib. Kita ngebuang air ya dari sini ke sana, takut ada bangkai kucing atau biawak biasanya adanya. Kalau tadi pagi kita menemui jenazah di sini, bangkai bayi. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dievakuasi ke RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi pelemparan batu terhadap mobil yang melintas di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Akibat kejadian itu belasan mobil rusak dengan kondisi kaca pecah. Yang mobil pecah ke sana. Sana juga ras. Belasan mobil minibus ini rusak dengan kondisi kaca depan pecah usai dilempari batu oleh dua orang pemuda di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi ini diduga dilakukan saat pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Pasca video viral, polisi meringkus satu dari dua terduga pelaku berinisial AR di tempat persembunyiannya di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Kepada polisi, pelaku AR mengaku hanya sekali melakukan pelemparan batu. Motifnya, pelaku sakit hati hendak ditabrak mobil. Pelaku berinisial AR berumur 35 tahun melaksanakan aksinya dalam kondisi mabuk yang dia melakukan pelemparan kaca mobil secara random yang lewat-lewat di jalan. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polres Jeneponto. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor meninggal dunia. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di Jalan Willem Iskandar, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda Aka hendak menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak motor yang dikendarai korban FA 16 tahun, seorang pelajar SMA. Nyawa korban tak tertolong saat hendak dibawa ke rumah sakit. Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah duka. Rekan korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Di mana saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Korban telah dimakamkan di desa setempat, sementara sang sopir diamankan guna menjalani pemeriksaan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, 2 orang pekerja tewas dan 1 luka parah akibat tertimpa dinding yang roboh di lokasi gusuran di Cilegon, Banten. Diduga tembok rapuh sehingga menimpa 3 korban di bawahnya. Warga geger dengan robohnya tembok yang akan dibongkar di kawasan gusuran lingkungan Priuk, Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten. Akibatnya 3 orang pekerja tertimpa reruntuhan tembok. Saat kejadian 1 orang tewas di tempat, sementara 1 lainnya tewas saat perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 1 pekerja lainnya menderita luka dan harus dirawat intensif. Diduga dinding bangunan roboh karena kondisinya rapuh sehingga menimpa para tukang yang tengah bekerja membongkar bangunan di tepi kolam ikan lele. Saat ini lokasi sudah dipasangi garis polisi, sementara seluruh korban dievakuasi ke RSUD Kota Cilegon dan kasus sudah didalami Polsek Cilegon Kota. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat bobot yang berat, keluarga terpaksa meminta bantuan damkar untuk mengevakuasi jenazah lansia dari lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang sempit. Petugas Rescue Damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad penghuni kos Ratinem di Jalan Kran 3 Dalam nomor 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga terpaksa meminta bantuan petugas damkar lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang cukup sempit. Selain itu, berat badan jenazah yang mencapai 120 kg lebih. Sebelumnya, pihak keluarga dengan dibantu warga sempat mencoba mengevakuasi jasad korban, namun tak berhasil lantaran bobot jasad yang berat. Menggunakan tandu, jenazah diikat kencang agar tidak terjatuh saat dievakuasi ke lantai dasar. Setelah hampir 1 jam, jenazah korban bisa dievakuasi ke lantai dasar. Lebih kegemukan, kegedean, jadi kan ini kita juga bingung ngangkatnya juga. Karena berat badannya sampai berapa memang? Kata si Damkar 100 lebih, terus 20 kali. Oh, tapi memang ini sakit ya, Bu? Sakit lambung. Namun perjuangan petugas tak berhenti sampai di situ. Lantaran akses masuk gang sempit yang terlalu jauh, membuat petugas harus menggotong jenazah hingga ke ambulans yang diparkir di jalan raya. Di Jakarta, Risa Jaya melaporkan. Pemirsa, kondisi korban keracunan makanan di Sukabumi, Jawa Barat saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Sekarwangi. Hingga saat ini jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit mencapai 19 orang. Belasan korban keracunan makanan syukuran 4 bulanan kehamilan yang digelar salah seorang warga di Kampung Tugu, Desa Tugu, Bandung, Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Para korban kebanyakan mengalami keluhan pusing, demam, mual, dan diare sehingga kondisinya lemah. Jumlah korban yang dirujuk ke RSUD Sekarwangi berjumlah 19 orang. Selain orang dewasa, juga terdapat sejumlah anak-anak yang masih menjalani perawatan. Sementara korban keracunan yang dirawat di Puskesmas Kebandungan sudah bisa dipulangkan ke rumah. 19 pasien, 1 pasien sudah pulang, 18 pasien sisanya dirawat inap. Mungkin kan dari keracunannya, makanan bisa saja dari makanan kemarin ya, dari kesehatan gitu, sehingga menyebabkan infeksi dari ke sistem pencernaan gitu. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sudah mengambil sampel makanan yang dikonsumsi warga untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Bandung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.